Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang berjudul Periode Kemunduran Ilmu Fikih serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Periode ini dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai kurang lebih akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintah Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang-undang tersebut, materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam satu kitab undang-undang hukum perdata. Masa kemunduran hukum Islam berlangsung lama, yaitu dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah. Pada fase tersebut, para ulama-ulama sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak, menggali hukum-hukum Islam secara langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Quran dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan dengan melalui salah satu dalil syara'. Para ulama sudah cukup untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh imam-imam mujtahidin yang sebelumnya, seperti imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad Hambali. Abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintah Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah tadi. Pada era ini, abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah, perjalanan fikih Islam sangat buruk sekali. Padahal periode ini adalah fase terpanjang dalam sejarah fikih Islam. Mengalami kemunduran dan jumud, jika di zaman generasi pertama kita bisa melihat para fuqaha yang sibuk menggali fikih, mencari ilat, dan berijtihad, maka pada periode ini para ulamanya sudah beralih profesi menjadi taklid buta, padahal mereka memiliki kemampuan untuk menempuh jalan pendahulunya. Mereka tidak hanya melakukan taklid mutlak, semangat untuk menulis buku juga menurun, sehingga hasil karya ilmiah para fuqaha juga sangat minim, dan hanya terbatas pada apa yang sudah mereka temukan dalam kitab pendahulu, lalu dihafal dan dikaji, jauh dari ijtihad dan hanya membuat beberapa penjelasan singkat. Penutupan pintu ijtihad oleh karena kaum muslimin tidak mengadakan tindakan-tindakan tertentu dalam bidang penetapan pendapat-pendapat atau mengadakan jaminan-jaminan agar ijtihad jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak, maka timbullah kekacauan dalam persoalan ijtihad dan mengeluarkan pendapat, dan orang-orang awam juga ikut-ikut memberikan fatwa, dan dengan demikian maka mereka telah mempermainkan nas-nas syariat dan kepentingan hak-hak orang banyak. Akibatnya ialah banyaknya fatwa-fatwa yang berbeda dan bersimpang siurnya keputusan-keputusan hakim, meskipun kadang-kadang masih dalam negeri yang satu dan dalam persoalan yang sama, sedang kesemuanya dianggap hukum syara'. Setelah melihat kekacauan dalam lapangan hukum tersebut, maka para ulama pada akhir-akhir abad ke-4 Hijriah menetapkan penutupan pintu-pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi, ulama-ulama tersebut mengobati kekacauan dan kebekuan. Munculnya asumsi bahwa pintu ijtihad telah ditutup. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ilmu fikih. Pada periode ini, umat Islam mengalami kemunduran di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam fikih. Yang pertama, kemunduran di bidang politik. Misalnya, terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing keamiran hanya sibuk saling berebut kekuasaan, saling memfitnah, berperang sesama muslim yang mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaktentraman masyarakat muslim. Dan yang kedua,
Tadi yang pertama yaitu kemunduran di bidang politik. Yang kedua, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak benar, menyebabkan orang tidak mau meneliti lagi kembali pendapat-pendapat tersebut. Orang merasa cukup mengikuti mazhab tersebut, bahkan mempertahankannya dan membelanya tanpa mengembalikan kepada sumber pokok Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka hanya mengikuti pendapat-pendapat terdahulu, sedangkan zaman semakin berubah. Nah, yang ketiga yaitu dengan banyaknya kitab-kitab fikih. Para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini sudah tentu bermanfaat, akan tetapi apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkan dengan pendapat mazhab-mazhab lain, serta tanpa memperhatikan kembali Al-Quran dan Sunnah, membawa akibat kehilangan kepercayaan terhadap potensi Quran dan Sunnah dan terhadap potensi yang besar pada dirinya. Yang keempat, yaitu dengan jatuhnya Cordoba sebagai kebudayaan Islam di timur, dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di barat. Jadi dengan jatuhnya Cordoba dengan kebudayaan Islam di barat pada tahun 1213 Masehi dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di timur tahun 1258 Masehi. Maka berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik di barat maupun di timur. Ditambah lagi dengan kehancuran masyarakat Islam pada masa itu. Ulama-ulama di bagian timur berusaha mencoba untuk menyelamatkan masyarakat yang sudah hancur itu dengan melarang berijtihad untuk menyeragamkan kehidupan sosial bagi semua rakyat. Dengan demikian diharapkan timbulnya ketertiban sosial. Rupanya usaha ini tidak banyak menolong, karena nasib sesuatu masyarakat tidak hanya tergantung kepada keseragaman kehidupan sosial, tetapi juga kepada hasil kekuatan dan kreativitas perorangan. Ya, hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang tentang perkembangan ilmu fikih pada masa kemunduran dan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ilmu fikih tersebut. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.